Sepenggal nostalgia dari Kota Agas. Tahun 1993, pertama kali aku tiba di Bintuni sebagai anak transmigran seperambah hutan. Kala itu, Bintuni masih berupa kecamatan kecil dengan Manokwari sebagai ibu kota kabupaten. Kondisi Bintuni masih berupa rimba dengan jalan setapak yang licin, berumput, dan becek. Tanah di tepi rawa ini permukaannya ada yang berupa tanah merah, tanah hitam, juga tanah liat. Ketebalan tanah di permukaan itu kurang lebih hanya 1 meter saja. Selebihnya berupa pasir dan batu koral. Bila sebuah sumur digali, tepiannya hendaklah diberi penyangga berupa susunan batu bata atau cor-coran semen. Bila tidak, tentu akan sia-sia belaka. Sedalam apa sudah menggali, sumur itu akan mendangkal lagi. Karena tanah pasir mudah longsor bila dirembasi air. Bila menengok pada peta, letak geografis kecamatan kecil ini tepat berada di leher pulau besar yang menyerupai burung cendrawasih, burung indah jelmaan surga, sengaja dilepas Tuhan untuk menambah pesona surga kecil yang jatuh ke bumi ini. Kecamatan Teluk Bintuni, ia dilimpahi dengan kekayaan alam yang luar biasa rupa bentuknya. Gas alam, batu bara, kayu besi, gaharu, kepiting, rusa, dan banyak lagi. Dan dengan adanya peninggalan rel kereta api zaman Belanda sampai senapan peluru dan kendaraan perang milik tentara Jepang mengindikasikan bahwa Bintuni meski berada jauh di pedalaman, tapi kekayaan alamnya sudah mengeksiskan diri bahkan sebelum Republik ini merdeka. Ya, merdeka. Merdeka dalam tanda kutip tentu, sebab kemerdekaan itu belum seutuhnya milik seluruh bangsa Indonesia dari Sabang sampai Irian Jaya. Orang-orang transmigrasi yang diterjunkan ke pedalaman hutan Irian itu pada 5 tahun pertama, sebagian kecil tewas karena malaria, sebagian kecilnya lagi balik ke Jawa karena tak betah, tapi tetap ada yang bertahan walau dengan kondisi yang sedemikian rupanya. Pada masa itu, daratan Bintuni yang tepat berada di tepi muara Teluk hanya ditumbuhi pepohonan hutan, semak belukar, serangga, kelelawar, ular, hingga dedemit lokal yang masih bertahan, berupaya mempertahankan wilayahnya dari jamahan manusia pendatang yang entah dari mana asal mulanya. Daratan Bintuni belum ditumbuhi buah-buahan, bahkan hanya sepohon batang pisang pun. Keladi pun belum tumbuh di sini. Ya, hanya berpetak-petak tanah dengan sebuah rumah papan, dilengkapi sumur, peralatan dapur, dan kebutuhan pokok berupa sembako, jatah dari pemerintah. Pada 5 tahun berikutnya, perekonomian masyarakat di desa transmigrasi itu mulai jalan. Jika pada 5 tahun sebelumnya banyak dijumpai ikan-ikan liar di parit depan rumah, kawanan rusa yang kesasar masuk kampung, dan salah satunya mati jadi buruan penduduk. Pada 5 tahun berikutnya, ringnya sedikit melebar. Ikan-ikan liar dan sekawan rusa itu tidak lagi dijumpai di dalam kampung, tapi di ladang-ladang warga yang berada di tepian kampung. 5 tahun berikutnya, dan 5 tahun berikutnya, ringnya semakin melebar. Manusia makin menguasai lokasi. Rusa-rusa itu makin terdesak ke hutan. Ikan-ikan liar itu nyaris sirna karena racun pestisida. Membaiknya sistem perekonomian suatu daerah kadang berbanding lurus dengan nasib satwa yang semula jadi penduduk lokal di suatu daerah tersebut. Setelah Presiden Soeharto jatuh, disusul dengan carut-marutnya birokrasi di tanah air, Kecamatan Bintuni semakin merana nasibnya. Illegal logging makin marak, hutan-hutan dirampas, habis pohon kayu besinya. Beroperasinya salah satu perusahaan tambang gas terbesar di Indonesia jadi sumber kekayaan terbesar daerah. Begitu kayanya, begitu pesatnya, begitu cepatnya. Kota kecil di pedalaman Papua ini mendandani dirinya dengan pembangunan dan pembangunan. Jalan yang bila hujan berlumpur dan bila panas berdebu, satu persatu mulai dicor dan diaspal. Hutan-hutan tepi jalan sekarang telah dibangun. Banyak gapura baru, pertanda kalau perkampungan-perkampungan baru itu telah berdiri. Jembatan-jembatan, gorong-gorong, drainase, semua menjamur, menjadikan kontraktor bangunan untung besar-besaran. Teluk Bintuni, kota kecil di pedalaman Papua Barat, meski mengalami pasang surut dengan percepatan pembangunan. Tapi, kota kecil ini terus berbenah dan harus tetap bergerak maju. Sekali lagi, perlu ditekankan. Seperempat abad telah berlalu, tunas-tunas muda bermunculan, tetua-tetua renta bertumbangan, generasi pembabat hutan telah senja, generasi penanam benih harus tetap berbuat untuk melanjutkan pembangunan, serta generasi yang datang tumbuh dan kelak akan memanen tak boleh lupa sejarah. Tak terasa, waktu cepat berlalu, begitu banyak sudah cerita terlewat,
Seperempat abad berlalu, apa kabar kawan-kawan satu sekolah dulu? Dulu masih ingusan, tapi sekarang sudah bekerja di kantor-kantor pemerintah dan swasta, tenaga-tenaga medis yang di kota dan di pedalaman, teman-teman putus sekolah tapi tetap sukses sebagai tukang, jadi kontraktor pemborong proyek-proyek pemerintah, sampai kawan-kawan tamatan SMA dan memilih menjadi petani, nelayan, peternak, hingga pedagang. Ya. Kota kecil ini terus membangun dirinya, semoga tidak melupakan jati dirinya. Di mana ikan-ikan liar yang dulu banyak berkeliaran di parit-parit depan rumah, masuk hutan pun sekarang makin sulit dijumpai. Di mana sekawan merusa yang sering kesasar masuk desa, masuk hutan pun hanya 1-2 dijumpai. Itu jika sedang beruntung. Belum lagi burung parkit, rangkok, nuri yang dulu mudah saja diketapel di depan rumah, sekarang nyaris tak tampak lagi jejaknya. Bahkan bila di hutan sekalipun, agas-agas sebagai penduduk lokal juga seolah menghilang dari sini. Oh, Bintuniku sayang, Bintuniku malang. Semoga tak lekang kesetiaanmu di gilas kemajuan saat generasi ketiga, generasi yang tinggal hanya memanen dan tak peduli dengan riwayatmu sebagai kota agas ini mulai muncul dan tumbuh. Ali Ridwan, 19 Mei 2019.